Baik, dengan Bapak calon anggota legislatif Provinsi Jawa Barat dari Partai Gerindra, Pak ya. Ya. Dapil 13 ya? Dapil Jabar 13. Jabar Menyangkut 13. wilayah pemilihan Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Oke. Nih, sebagai Bapak juga pengalaman sebagai wakil rakyat ya. Dulu sempat juga di tingkat kabupaten, Pak ya. Ya. Nah, ini ada wacana ingin mungkin kalau dibilang pembangunan masalah pariwisata di Cisantana ini udah lama revitalisasi mungkin apa ya, jadi menggejot kembali Pak ya. Karena kalau pembangunan kan ini di sini udah terbangun Pak ya. Nah gimana tuh Pak, sampai ada dari akademisi melakukan penelitian, kalau menurut Bapak pandangannya seperti apa ini Pak? Ya, kalau dengan adanya ini ya kegiatan forum sekarang itu para akademisi ini sangat positif ya. Ini bisa dijadikan sebuah rujukan atau referensi manakala untuk penelitian tentang masalah pengembangan perekonomian di Kabupaten Kuningan. Tadi pertanyaan yang disampaikan, yang Bapak lontarkan, wah saya mendengarnya berapi-api sekali, seperti sedang orasi Pak. Ya. Itu sangat bagus sekali Pak, menarik Pak. Mohon ini lagi Pak, dipertegas lagi Pak. Jadi tadi kan sesuai dengan tema. Temanya itu kan pengembangan wisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Nah, ini dari judul aja sangat menarik. Pengembangan masalah pariwisata, ekonomi kreatif dan yang berbasis lokal. Nah, ini semua itu kan harus didukung secara utuh ya. Dan kita harus melihat potret yang ada secara realita yang ada di Kabupaten Kuningan. Betul, yang namanya pengembangan wisata sangat marak, itu kan dalam bentuk usaha-usaha wisata besar dan kecil, itu sangat marak di Kabupaten Kuningan, bahkan yang ada di zona Palutungan. Tetapi di sini untuk masalah bisa berkembangnya wisata tidak bisa dilihat daripada satu sisi, itu harus ada variabel yang pendukung. Jadi antaranya yang dikatakan kearifan lokal apa? Seperti sumber daya manusia, seperti sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini sangat luar biasa sebenarnya untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dan ini bisa dijadikan sebuah daya tarik dan bisa mendongkrak dan membantu tentang kemajuan tentang kepariwisataan di Kabupaten Kuningan. Tapi kalau untuk masalah pertanian di bidang palawija sudah tidak ada, untuk pertanian di bidang hortikultura aja sudah tidak ada, itu kan ya mau bagaimana, gitu kan? Maaf sebentar Pak, Cisantana kan dulu tuh terkenal penghasil, hasil buminya dari pertanian tuh sangat luar biasa. Malah saya waktu mungkin ada 10 tahun lalu lah, 5 tahunan lah, ke jalan-jalan ke hipermarket di Cirebon tuh ada Lotemat atau Giant ya. Itu katanya suplai tomat, cabai itu dari Cisantana Pak. Nah sekarang berkurang. Kenapa itu Pak? Ya, ini kan yang disampaikan sama saya itu kan pokok permasalahannya. Betul, yang namanya Cisantana beberapa tahun ke belakang gitu ya, kalau kita flashback, itu Cisantana itu penghasil hasil bumi dari hortikultura dan palawija. Lumbung, hortikultura, lumbung, palawija. Sekarang hanya tinggal nama. Kan itu yang dulunya bisa memasok ke Jakarta, memasok ke Karawang, memasok ke Bandung, memasok ke Jawa, gitu kan. Sekarang itu malah kita yang dipasok. Nah, jangankan kita untuk memasok, untuk konsumsi daripada masyarakat yang ada di lingkungannya sendiri aja udah sulit. Coba kita bayangkan, butuh wortel 1 kilo aja kok sulit, nggak ada, gitu kan. Butuh bawang daun aja kok repot, gitu kan. Butuh jagung kita untuk rebus 1 jantung aja sulit. Kenapa? Ini pokok permasalahannya apa? Ini pertama adalah hama babi untuk palawija. Ini harus ada penyelesaian hama babi. Solusinya apa? Kalau penyelesaian hama babi, jangan selalu menggunakan ekosektoral antara Taman Nasional dengan pemerintah daerah, duduk bersama, selesaikan. Karena Taman Nasional juga punya teritorial dan punya hukum hukum daerah sendiri, pemerintah daerah juga punya teritorial hukum daerah sendiri. Nah, tapi di sini harus bersama, berkolaborasi, bersinergi, bagaimana menyelesaikan tentang hama ini, gitu kan.
Coba, kalau saya ini sangat cukup sederhana sebenarnya. Duduk bersama antara Taman Nasional dengan pemerintah daerah, bahkan bisa difasilitasi oleh provinsi, gitu kan, dan bisa difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencegah babi dengan anggarannya, teknisnya seperti apa. Kenapa? Karena ekosistemnya sudah terseimbang. Akhirnya gitu mencari kan. makan Makanan banyak, babi ya. populasinya cukup banyak, gitu kan. Predator tidak ada. Pada akhirnya makanan banyak, predator tidak ada, turunlah ke bawah, gitu kan, ke tanah-tanah milik masyarakat, dan bahkan sekarang sudah mulai turun ke pemukiman. Wah, berarti ini kalau sampai ada babi hutan apa turun, membangun pariwisata pun bisa terganggu ya, bukan hanya ke pertanian ya. Kalau pariwisata terganggunya di bidang masalah ekonominya kalau menurut saya, karena babi itu turunnya itu malam, babi turunnya malam, dan itu kalau siang tidak ada babi, jarang. Tapi untuk perekonomian mengganggu, karena yang namanya pertanian, palawija, hortikultura itu sangat membantu sekali untuk kemajuan tentang kepariwisataan. Daerah mana saja lah yang namanya pariwisatanya maju, daerah di Wonosobo itu didukung dengan hortikultura, didukung dengan palawija, dengan pertanian, dengan perkebunan. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi omong kosong berbicara pariwisata akan digenjot, itu hanya di bidang tentang masalah destinasinya saja, hanya tentang masalah tentang kulinernya saja. Kalau tentang masalah pertanian tidak dipelihara, tidak dijaga, dan tidak dibangkitkan kembali, repot, pariwisata akan maju. Berarti harus secara komprehensif ya, menyeluruh dari harus menyeluruh, nggak bisa satu persatu, gitu kan. Ini harus secara menyeluruh, gitu kan, diperbaiki. Nah, kalau konsep, kalau menurut saya sudah boleh lah, udah bagus. Cuma tataran implementasi dan tataran eksekusi, gitu kan? Nah, rakyat ini sekarang itu butuh, ekonomi ini lagi melemah, daya beli lagi melemah, gitu kan. Butuh ada pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Jangan hanya sebuah slogan saja, jangan hanya sebuah retorika saja, dengan karya-karya nyata, dengan karya-karya yang faktual. Gitu. Kata Pak Presiden Jokowi, kita kerja nyata. Seperti itu. Tapi kan kemarin baru saja 2 hari ke belakang Pak Bupati dapat penghargaan dari Presiden atas penghargaan UMKM, Pak. UKM, Pak. Kalau penghargaan itu hanya sebuah predikat dalam bentuk sebuah kertas, belum tentu realita di bawahnya. Kita lihat UMKM, apakah UMKM itu sekarang itu berjalan bagus? Kalau menurut saya itu mati suri. Apa itu, Pak? Mati suri seperti apa, Pak? Kita ambil contoh dengan daya beli melemah, gitu kan? Gitu. Marketnya tidak bisa menampung. Apakah UMKM bisa produksi? Nggak bakalan bisa produksi. Kan itu. Dengan nggak adanya modal, makin sedikitnya modal, nggak bakalan bisa produksi. Nah, ini tidak bisa separuh-separuh. Ini harus secara menyeluruh. Penyelesaian permasalahan di Kabupaten Kuningan, gitu kan. Kalau ceritanya tentang pariwisata, kalau separuh-separuh sulit untuk bisa diselesaikan. UMKM-nya, pertanian padinya, pertanian palawijanya, pertanian hortikulturanya, peternakannya, perkebunannya, semuanya itu harus dibangkitkan kembali. Kuningan itu sangat luar biasa subur. Sangat luar biasa, dari mulai ujung utara, selatan, barat, timur subur Kuningan. Nah, sebentar, Pak. Bapak bilang Kuningan subur, tapi bilang juga sekarang di tanah yang subur ini pengen wortel, pengen apa aja harus ngambil dari daerah lain. Daerah yang lain, betul. Ironis dong. Nah, ini tanggung jawab pemerintah. Sebenarnya gampang ya. Seperti contoh, saya ambil contoh satu. Yang paling ngetren, yang paling populer dan paling menarik untuk orang memiliki syahwat atau memiliki gairah untuk bertani tentang masalah hortikultura, sayuran, itu bawang daun. Bawang daun. Kenapa sekarang bawang daun hilang? Yang dulu sumbernya paling numpuk di Kabupaten Kuningan, paling bisa masuk ke Jakarta kemana? Oncang aja kata orang dulu, oncang ya. Ya, ini kenapa? Kenapa? Karena yang pertama tidak ada patokan harga dasar. Dibuatlah patokan harga dasar oleh pemerintah, gitu kan. Dari mulai Gunung Sirah sampai ke Sukamukti, berapa produksi per hari tentang masalah bawang daun yang dipanen. Ke Sukamukti tuh kemana tuh, Pak? Sukamukti, desa Sukamukti itu kan daerah pertanian juga, daerah Palawi, daerah sayuran gitu, daerah sayuran. Nah, berapa harga patokan dasar kan gitu? Pemerintah yang mengatur. Nah, apa yang bisa dijadikan produksi untuk patokan dasar seperti UMKM? Contoh, bawang puruluk. Kita ambil contoh satunya.
bawang puruluk yang namanya Maerot itu satu hari itu habis 3 ikat. Satu ikat rata-rata 40 kilo. 40 kilo buat 1 kita 50. Kalau UMKM-nya Maerot itu diciptakan ada 50, berarti satu hari udah 7 ton. 7 ton. Ada patokan harga dasar 6.000. Insya Allah para petani bisa bergairah kembali karena tidak ada patokan harga dasar yang hanya dijualnya ke pasar-pasar tradisional, gitu kan? Yang harganya tidak menentu, ya petani kerepotan. Bawangnya ngambil dari Sumenep ya? Bawangnya atau dari Garjati kan ada pertanian bawang juga nih Kuningan atau udah gak ada? Bawang daun maksud saya. Bawang daun ya. Belum lagi. Oh ya ada hasil Santana ya, bawang daun. Ya, benar. Di sini lagi ada pemerintah mendatangkan investor yang membuat pabrik yang ramah lingkungan yang berhubungan dengan bawang daun dan sayuran yang lainnya. Goreng bawang daun yang seperti sambal puruluk benar. Kalau ada patokan harga dasar, insya Allah petani semangat kembali. Contoh kita kalkulasi dalam bentuk statistik ya. Statistik angka berbentuk angka ya, seperti bawang daun sekarang harga 6.000 dalam tanaman 100 bata itu biaya produksinya diperkirakan 6 juta biaya produksi dari mulai tanam bibit segala macam sampai ke panen. Nah kalau 100 bata bisa menghasilkan produk itu sampai 2 ton paling minim 2 ton kali 6.000 kalau ada harga dasar 6.000 itu 12 juta masih untung 6 juta. Tapi kalau menunggu harga pasaran yang ada di pasar-pasar umum yang harga tidak bisa 1.000 perak bisa 2.000 ya repot. Jadi ini butuh ada gitu kan ada intervensi pemerintah ada di dalamnya. Nah maaf ini belum selesai saya ya. Kemana marketnya kalau bawang puruluk segala macam? Marketnya dikasih oleh pemerintah gitu kan. Bikin outlet bawang puruluk, bikin outlet apa yang menghasilkan dari sayuran di Jakarta lah, di Surabaya lah, atau di Bandung lah, itu kan kewenangan pemerintah, kewajiban pemerintah, gitu kan. Kalau seandainya hasil produksi pertanian sayuran bawang daun 7 ton diproduksi langsung ke UMKM, gitu kan seperti contohnya Maerot dan yang lain-lainnya. Kalau harga kalau ada patokan dasar, dan marketnya dikasih oleh pemerintah, insya Allah itu kan pertanian sayur akan muncul kembali dan akan bergairah kembali. Berarti pemerintah harus hadir di tengah masyarakat petani ya di sini punya kebijakan dalam penentuan harga ya sampai pemasarannya dibantu oleh pemerintah. Ada kewajiban pemerintah. Nah, Bapak kan dulu juga pernah menjadi anggota legislatif Kabupaten Pak ya. Melihat dinas terkait masalah ini sejauh mana Pak perannya? Kalau menurut saya ini kepada realita dan fakta. Nah saya itu kan saya sampaikan, saya ini bukan peramal, saya bukan indigo, saya melihat kepada fakta dan data. Sedangkan fakta dan data yang namanya di Kuningan, ini masalah sayuran, hortikultura dan palawija udah krisis pangan di Kuningan, udah krisis. Silakan konfirmasi dengan dinas terkait. Dinas Ketahanan Pangan dan UMKM. Dan pertanian. Ini udah krisis Kuningan, udah krisis pangan. Dan itu sesuai dengan fakta dan data. Ditambah produksi menurun, daya beli menurun karena penghasilan juga kurang, Pak ya? Bukan kurang lagi, melemah ya. Berarti Kuningan dengan sekarang kondisi defisit fiskal 259 miliar apa nih? Solusi? Menurut Bapak, ya solusi dan pandangannya. Sebenarnya itu sebenarnya bukan domain saya ya, tapi saya hanya mengambil hasil masukan. Itu dengan defisit yang 259 miliar disampaikan oleh pemerintah daerah itu sangat luar biasa dan tidak bisa diselesaikan dengan bim salabim. Solusinya kalau saya ada solusi harus pinjam dari bank konvensional. Nanti diselesaikan 2024, 2025, 2026 sampai 2029. Siapapun nanti kepala daerahnya dengan segala konsekuensi estafet itu diselesaikan. Berarti artinya bupati baru nanti diwarisi hutang. Mana? Diwarisi hutang. Ya itu konsekuensi dalam pemerintah nggak jadi masalah kalau menurut saya. Memang ada konsekuensi politis tapi kan ini sebuah resiko. Yang namanya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan ada sebuah resiko. Walaupun itu tidak populer, walaupun itu terjadi terjadi negatifnya terhadap pemerintah gitu kan. Tapi itu sebuah resiko, tapi demi kemaslahatan, demi kemakmuran rakyat ke depan, kenapa tidak? Dan itu juga dihalalkan oleh undang-undang. Oke, ini solusi
ibaratnya sifat yang urgent mendesak hari ini ya, harus ada obligasi peminjaman ke bank konvensional ya dari pemerintah daerah. Andaikan nih, misal ini mah Bapak pasca pileg terpilih lalu mungkin dapat rekomendasi dari partai pengusung Bapak untuk maju jadi calon bupati di Kuningan dan jadi. Nah, posisinya mungkin ya itu bukan ya masih berandai-andai lah, semisal Bapak duduk jadi bupati, solusi untuk menyelesaikan hutang yang sisa penyelesaian ini seperti apa nanti? Yang paling sederhana dan simpel, saya reformasi mental dulu dari hulu ke hilir. Gak ada lagi. Seperti apa tuh reformasi mental? Ya udah nanti terjemahkan, Anda juga lebih tahu. Berarti mental masyarakat atau birokrasinya, Pak? Ya, Penekanannya. kan saya cerita dari hulu. Dari saya cerita dari hulu. hilir. Ya dari hulu dari mana? Itu kan dari hulu bisa ditafsirkan. Tapi dari hulu lah. Pemangkunya Ya, dari hulu. terlebih dahulu. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.